Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di hari ini pada pembelajaran kita, yaitu pembelajaran IPS. Hari ini kita mau membahas tentang interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara di ASEAN. Tapi sebelum belajar, Ibu suruh dulu kalian berdoa karena kita semua yang Muslim ya. Jadi kita membaca Al-Fatihah. Yuk berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahas tentang interaksi sosial antar sesama ya kan. Karena kita ini masih pandemi, jadi sekolahnya juga nggak masuk setiap hari. Sekolahnya kan cuma 2 kali 1 minggu. Jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, siapa yang tahu ASEAN itu apa? Ada yang tahu ASEAN itu apa? Nggak tahu. Ya udah, ASEAN itu seperti asosiasi yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara. Jadi tahu anak-anak tahu nggak negara-negara apa aja yang termasuk ke dalam rumpun ASEAN ini? Tahu. Lagi? Malaysia. Nah, terus? Malaysia. Singapura, Indonesia juga. Filipina. Ya, Filipina. Terus? Thailand. Ya, Vietnam. Masih banyak lagi ya kan? Jadi Indonesia itu ada di Asia Tenggara, yang mana kita termasuk ke dalam rumpun ASEAN. Makanya kita termasuk ke dalam negara-negara yang ada di dalam ASEAN. Nah, sampai segitu penjelasan dari Ibu. Untuk anak-anak ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada Bu, nama saya Ilham. Saya mau nanya, apa pengaruhnya kerjasama ASEAN? Oke. Tunggu. Nah, baiklah. Anak-anak, karena hari ini kita temanya tentang ASEAN, jadi Ibu mau bagi kalian ke 2 kelompok. 1 kelompok 3 orang. Nah, karena ini udah terbelah 2 gini, jadi langsung aja yang ini kelompok pertama, baru yang ini untuk kelompok kedua. Nah, nanti kalian bisa tanya ke Ibu apa yang kalian mau tahu tentang negara ASEAN ini. Baik itu dari kelompok 1 mau ke kelompok 2. Kalian sediakan 1 pertanyaan ya, 1 dari masing-masing kalian. Nanti perwakilan kelompoknya tanya sama Ibu ya. Nah, baiklah, ini kan sekarang udah dibagi 2 kelompok kan kalian. Nah, ada yang mau bertanya, Ibu persilakan. Bu, nama saya Ilham. Saya mau nanya, apa pengaruhnya kerjasama ASEAN? Nah, pengaruhnya kerjasama ASEAN. Mau Ibu jawab dulu atau tunggu dari pertanyaan kelompok 2 nih? Jawab dulu atau tunggu pertanyaan dari sekalian? Jawab dulu. Oke, kita jawab ya. Nah, sabar ya kelompok 2 ya, sabar ya. Jadi pertanyaannya tadi apa tadi pertanyaannya? Apa pengaruhnya kerjasama ASEAN? Nah, dengerin ya anak-anak. Jadi pengaruhnya dari kerjasama ASEAN ini adalah Ibu sebutkan salah satu contohnya ya, di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini jadi semakin luas antara kerjasama negara-negara yang ada di rumpun ASEAN. Kayak contohnya kayak negara Malaysia dan negara Indonesia. Nah, dari ekonomi ini negara kita bisa lebih mengembangkan dari sektor penjualan barang kita ke negara mereka. Jadi kalau misalnya kita ada kerjasama dengan negara luar, maka untuk ekspor ataupun impor jadi lebih dimudahkan gitu, tidak dipersulit dari mereka. Lalu untuk produk-produk Indonesia gitu kan, misalnya kita kerjasama sama Malaysia, mereka dari produk kita, ada Indomie nih, Indomie kan dari Indonesia kan, jadi mereka tertarik gitu mau beli Indomie dari Indonesia karena Indomie semua orang suka, dari anak-anak, yang tua, terus yang masih remaja juga suka Indomie. Jadi mereka juga mau beli produk dari kita karena kita punya hubungan dagang dengan mereka. Makanya ASEAN, organisasi yang namanya ASEAN ini sangat memiliki peran besar terhadap negara kita juga negara yang lainnya. Nah, tadi kan udah Ibu jelasin. Sekarang Ibu mau tanya ke kelompok 1, udah mengerti apa belum? Udah, Bu. Nah, bagus. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan yang mau bertanya sama perwakilannya.
Tunjuk tangan, siapa yang mau bertanya? Nggak apa-apa. Bu, saya Nah, sebutin namanya siapa? bagaimana manfaat kerja sama ASEAN? Nah, manfaat kerjasama ASEAN ya. Nah, jadi Ibu jelasin tentang manfaat dari kerjasama ASEAN. Kenapa sih ASEAN ini harus banget gitu dibentuk gitu kan? Jadi manfaatnya itu salah satunya ialah menciptakan kerukunan perdamaian antara negara-negara di Asia Tenggara. Nah, apa negara-negaranya itu yang udah kalian sebutkan tadi? Negara-negaranya. Jadi antara negara kita dengan negara tetangga dan yang lainnya, nggak ada itu saling bersaing tapi bermusuhan, bersaing tapi secara sehat karena kita punya relasi atau hubungan sama mereka. Lalu yang kedua, manfaatnya itu ada manfaat politik. Jadi negara kita bisa kerjasama dengan negara tetangga dalam bidang politik. Jadi kita bisa tahu nih politik seperti apa yang ada di negara lain. Lalu kita bandingkan dengan negara kita, udah bagus belum? Gitu. Jadi kita bisa tiru nih, yang baik-baik kita bisa tiru, tapi yang buruknya jangan kita tiru. Lalu yang ketiga, ada bagian sosial budaya. Ini manfaat sosial budaya. Maksudnya seperti budayanya. Karena ada hubungan ASEAN, jadi kita tahu budaya, misalnya yang paling dekat sama kita itu Malaysia ya kan. Nah, jadi di Malaysia itu budayanya kayak apa sih? Kebanyakan di sana orang Melayu, tapi di sana ada juga orang Jawa, terus dari orang India juga banyak di sana. Tapi rata-rata mereka itu orang Melayu, bahasa mereka sehari-hari itu punya dua bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Melayu. Nah, mereka selalu pakai dua bahasa ini. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya sih pakai bahasa Melayu aja atau mereka campur. Tapi kalau di Indonesia kan kita punya satu bahasa aja kan. Bahasa nasional kita itu bahasa Indonesia. Baru nanti bahasa kedua ya tergantung kita suka apa. Kayak suku Jawa, pasti bahasa kedua kita bahasa Jawa. Suku Batak, bahasa kedua kita bahasa Batak. Nah, jadi gitu juga di mereka. Jadi negara-negara ASEAN ini tidak cuma bisa satu bahasa aja, melainkan mereka bisa juga bahasa yang lainnya gitu untuk saling berkomunikasi, berinteraksi. Tapi yang paling banyak dari penutur bahasa di negara-negara lain itu Indonesia, karena kita ini kan banyak sukunya ya kan. Jadi satu orang aja tuh bisa dua bahasa atau tiga bahasa. Jadi kita paling banyak untuk menguasai bahasa-bahasa. Dan yang terakhir itu tadi udah Ibu jelaskan ya, hubungan kerjasama. Nah, jadi ASEAN ini dibentuk agar kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara itu bisa terjalin, dan yang menaungi dari semuanya ini ya ASEAN. Nah, baiklah, segitu penjelasan dari Ibu. Untuk kelompok 2 udah ngerti belum? Jadi udah paham ya apa itu, apa tadi pertanyaannya? Manfaat. Nah, manfaatnya udah ngerti apa itu manfaatnya, terus pengaruh kerjasamanya, terus apa aja negara-negara ASEAN. Oh ya, tugasnya untuk minggu depan nih, kalau misalnya nggak ada halangan, insya Allah kita berjumpa lagi, pembelajaran lagi. Ya, Ibu suruh kalian cari di internet nih, apa sih negara-negara ASEAN itu? Negara-negara apa aja tadi kan udah disebutkan. Nah, ini kalian cari di internet sumbernya, terus nanti kalian cari negara apa, keterangannya, benderanya juga kan, negara apa, sama pokoknya penjelasannya lah. Nanti di print, terus kalian tulis di buku. Nanti minggu depan baru dikumpul ke Ibu ya. Nah, karena pembelajarannya juga sudah berjalan dengan baik, lalu kalian juga sudah mengerti tentang apa yang Ibu jelaskan, insya Allah kalian ngerti kan. Jadi kita akhiri saja pembelajaran hari ini, kita sambung minggu depan. Dan untuk minggu depan jangan lupa tugasnya ya. Ya, sebelum pulang kita baca doa dulu, wal asri sama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jangan lupa
nanti pulang cuci tangan, cuci kaki, kalau bisa mandi ya. Ya Bu. Minggu depan kita pakai baju biasa aja karena ini masih corona. Terus pun nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti, kalian bisa datang ke rumah ibu tanya gitu apa yang nggak ngerti ini gimana, boleh ya anak-anak ya. Ya Bu. Nah demikian pembelajaran kita hari ini. Kita jumpa minggu depan. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo pulang. Hati-hati di jalan ya. Duitnya jatuh itu. Hati-hati di jalan. Jangan karet.